Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenal loka pasar dan transaksi digital yang beranggotakan Muhammad Zainul Ansori dengan NIM E41180695 dan Muhammad Jamaluddin dengan NIM E41180658. Kemudian Ahmad Wildan EKP dengan NIM E41180697 dan saya sendiri Francisca Wulandari E41180738. Kemudian ada Rubiatul Al-Adawiyah dengan NIM E41180700. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai loka pasar. Dalam bahasa Indonesia, marketplace memiliki padanan kata dengan loka pasar. Sedangkan menurut pengertiannya, marketplace adalah sarana bagi pembeli dan penjual yang ingin melakukan transaksi online. Sederhana saja, seperti Anda bisa menyebutnya dengan supermarket online. Loka pasar terbagi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Loka pasar yang horizontal adalah loka pasar yang menyediakan berbagai macam barang, sedangkan yang vertikal hanya menjual satu produk dengan berbagai merek. Transaksi digital. Transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone ataupun dalam bentuk website. Selanjutnya, pengertian dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online, tanpa kartu dan tanpa uang. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pengguna saja. Landasan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Undang-Undang ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Bab 54 berisi tentang yang pertama pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, pengakuan tanda tangan yang sah. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik. Yang kelima, nama domain. Yang keenam, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Dan yang ketujuh, perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling lambat dalam 5 tahun terakhir. Tetapi, pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi di tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja 2015-2019, Bapak Rudiantara mengatakan, bukan tak mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Pada tahun 2020, awal pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi, di mana butuh adaptasi menyeimbangkan ekonomi agar tidak terjadi penurunan angka perekonomian di seluruh dunia. Adaptasi menjadi kata kunci dalam perkembangan ekonomi digital pada tahun 2020 sampai 2021.
di mana pandemi dan pembatas mobilitas mendorong proses ini yang membuat konsumen maupun produsen ratusan langkah lebih maju dalam mengarungi era digital. Selama periode tersebut diperkirakan terjadi penambahan 21 juta konsumen digital baru di Indonesia, membuat ekonomi internet di Indonesia diperkirakan membengkak menjadi senilai 70 miliar US dollar. Macam-macam loka pasar yang ada di Indonesia. Inilah beberapa macam loka pasar e-commerce yang sering familiar bagi kita semua. Yang pertama Tokopedia, di urutan pertama. Yang kedua Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Rali, Bineka, JDID, dan Zarola. Di mana mereka menggandeng salah satu publik figur yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri, dari publik figur artis, atlet, dan lain-lain untuk memikat para konsumen. Di mana yang mempunyai local base atau fan yang sangat tinggi, yang fanatik, mereka akan terpicu juga di sana. Loka pasar yang diminati dan sering digunakan di Indonesia, yaitu ada dua. Pertama, Tokopedia. Berdasarkan data Insight e-commerce yang ada di Indonesia, loka pasar terbanyak yang dikunjungi yaitu Tokopedia. Data ini saya ambil dari artikel kompas.com dan hasil chartnya dari data iPlus Insight. Kemudian Shopee, berdasarkan hasil riset dari Ipsos, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang market research adalah Shopee. Pengguna terbanyak Shopee yaitu 77% perempuan mengaku memilih berbelanja di Shopee dibanding laki-laki 52%. Ini berbeda dengan Tokopedia yang lebih disukai konsumen laki-laki 22% dibanding perempuan 9%. Sebelum kita melakukan transaksi digital dengan aman, ada 7 hal yang kita harus pahami. Pertama, jaga kerahasiaan data. Data-data rahasia yang tidak boleh dibagikan seperti PIN atau password, kode OTP, authentication code, dan lainnya yang merupakan pintu masuk ke dalam informasi rahasia yang kita miliki. Kedua, gunakan alamat email khusus. Lebih baik dan aman jika kita memiliki email yang dikhususkan untuk keperluan-keperluan tertentu. Sebagai contoh, jika untuk kebutuhan transaksi e-commerce, baiknya email yang digunakan berbeda dengan email data pribadi bank dan kantor, sehingga lebih mudah mengidentifikasi jika ada email yang mencurigakan. Ketiga, aktifkan two-factor authentication dan notifikasi transaksi. Two-factor authentication ini memberikan pengamanan ganda terhadap transaksi digital. Selain itu juga, aktifkan notifikasi transaksi dan segera telepon pihak bank jika ada transaksi yang tidak dikenal. Keempat, pastikan identitas orang yang bertransaksi dengan kita. Usahakan kita mengenal orang yang bertransaksi dengan kita atau sudah memiliki review yang baik. Kelima, ganti password atau PIN secara berkala. Usahakan ganti password atau PIN 1 bulan sekali untuk memberikan keamanan yang ekstra. Keenam, tidak sembarangan memberikan one time password atau OTP kepada orang lain. Yang ketujuh atau terakhir, belanja online di situs atau aplikasi yang terpercaya. Contohnya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada host.